Halo, kembali lagi di channel Muhammad Vigo. Oke, pada video kali ini akan berfokus kepada anime-anime apa saja yang diproduksi oleh studio Kyoto Animation. Siapa sih penyuka anime yang nggak tahu terkait studio ini? Studio ini bahkan sudah menghasilkan beberapa anime yang luar biasa dan nikmat untuk ditonton dari segi cerita hingga segi visualnya. Studio yang telah didirikan sejak tahun 1981 ini pernah mengalami insiden kebakaran pada 18 Juli 2019 yang lalu, yang mengakibatkan banyak orang yang tewas dan mengalami luka-luka. Namun akhirnya secara perlahan berhasil bangkit kembali hingga tahun 2022 ini, selepas 3 tahun yang lalu yang pernah mengalami insiden kebakaran. Oke, gak usah lama-lama, mari kita bahas mengenai anime-anime terbaik yang pernah diproduksi oleh Kyoto Animation. Dan oh iya, dalam anime-anime terbaik ini tidak ada diskriminasi ya dari segi urutan. Karena dari seluruh anime yang telah diproduksi oleh Kyoto Animation memiliki genre yang berbeda-beda atau episode maupun movie-nya. Jadi kalau ingin membandingkannya harus apple to apple. Let's go! Yang pertama, Violet Evergarden. Guys, ini bukan Saber ya, tapi Violet. Ini anime rekomendasi banget sih untuk kalian tonton. Ada per episodenya dan kemudian bisa kalian lanjutkan ke movie-nya. Untuk total per episodenya mendapatkan rating 8,67. Dan untuk movie-nya bisa langsung ditonton karena sudah rilis pada tahun 2020 yang lalu. Bisa kalian lihat bahwa pada dalam anime ini tentunya memiliki grafis yang sangat memanjakan mata dan memiliki alur cerita yang seru sekali untuk disimak dan diikuti. Dikutip dari Anime.tv, anime ini berlatar di sebuah dunia yang terinspirasi dari benua Eropa awal abad ke-20, di mana waktu itu Perang Dunia Pertama telah berakhir. Seperti halnya dengan sejarah yang mengisahkan tentang kehidupan pasca perang, Violet Evergarden pun juga memiliki plot yang sama. Walaupun perang telah berakhir dan perdamaian telah digaungkan, akan tetapi hal ini justru menjadi sesuatu yang asing bagi Violet Evergarden, tokoh utama dalam anime ini. Ia merupakan seorang prajurit yang sejak kecil dididik untuk menghabisi musuh-musuhnya. Setelah perang berakhir, Violet memiliki misi baru, yakni bekerja sebagai auto memory doll. Pekerjaan ini terbilang unik, di mana Violet harus menulis pesan atau perasaan yang ingin disampaikan oleh si klien melalui sebuah surat. Jika di masa sekarang, mungkin ini pekerjaan semacam ghostwriter, yang mana penulis bekerja untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh kliennya. Melalui pekerjaan ini, Violet bertemu dengan banyak orang dengan beragam karakter. Karakteristiknya yang semula kaku dan seperti tidak memiliki perasaan, kini sedikit demi sedikit mulai berubah. Bahkan, ia memiliki misi pribadi untuk menemukan arti kata cinta. Yang kedua, Nichijou. Nah, siapa yang nggak tahu dengan anime kocak yang mengisahkan 3 perempuan sejoli dengan kesehari-hariannya dalam menjalani kehidupan, beserta dengan karakter lain seperti kucing, seorang robot, dan juga profesor atau penciptanya, juga dengan lagu openingnya yang khas seperti ini. Oh iya, anime ini mendapatkan skor keseluruhan sebesar 8,46. Dan juga dalam anime ini juga seringkali mengambil latar budaya maupun kata-kata yang seringkali diucapkan oleh orang Indonesia loh. Nah, kira-kira seperti ini. Mio-chan, selamat pagi. Selamat tinggal. Issei no ni. Sekiguchi, hima nanda shi tama ni wa tsukiae yo. Dikutip dari sancinema.blogspot.com, Nichijou atau Kehidupanku yang Biasa merupakan anime yang berfokus kepada kekonyolan 3 gadis SMA yang bersahabat, yaitu Naganohara Mio, Ayo Yuki, dan Minakami Mai. Juga kehidupan sehari-hari keluarga Shinonome Hakase, robot perawatnya yang tak mau dibilang robot yaitu Nano, dan kucing peliharaan mereka yang dapat berbicara, yang bernama Sakamoto, sehingga hari-hari mereka menjadi penuh warna. Seiring berjalannya waktu, kehidupan ke-6 orang ini serta orang-orang yang ada di sekitar mereka berlalu dengan sebagaimana adanya, dengan berbagai bentuk kegilaan serta kekonyolan yang sangat tidak masuk akal. Mulai dari pengalaman menghabiskan waktu bersama-sama, perjalanan ke sekolah yang melelahkan, digigit oleh burung gagak yang dapat berbicara, hingga menonton kepala sekolah yang bertarung dengan seekor rusa.
Yap, dan begitulah mereka semua bekerja menjalani kehidupan mereka yang sehari-hari yang luar biasa di Nichijou. Nichijou ini adalah sebuah anime yang pure komedi yang ceritanya terkadang ngeselin dan terkadang bikin haru serta selalu menghibur kita dari awal hingga akhir cerita. Meski terlihat simpel dan sederhana, anime yang penuh dengan unsur-unsur hiperbolik ini disajikan dengan begitu cerdas, bukan sekedar komedi kosong belaka. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana mereka berhasil mengatur sedemikian rupa porsi ke-6 karakter utama pada ceritanya yang begitu pas, sehingga tidak ada kesan yang hanya menonjolkan satu orang karakter saja. Yang ketiga, Chunibyo Demokoi Gasetai. Nah, ini anime yang rekomendasi banget buat kalian penyuka genre komedi romantis atau romcom lah dibilangnya banyak orangnya gitu. Sehingga anime rilisan tahun 2012 ini mendapatkan skor keseluruhan 7,72. Dan tidak sampai di sini saja, bahwa setelah season pertama terdapat season keduanya dan bisa dilanjutkan kepada movie-nya. Dikutip dari buku sinopsis anime.blogspot.com, anime ini menceritakan kisah seorang remaja kelas 1 SMA bernama Yuta Togashi yang memiliki penyakit delusional atau yang disebut Chunibyo. Yuta percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan supranatural dan menyebut dirinya sebagai Dark Flame Master, dan hal ini terjadi di masa SMP-nya. Saat SMA, dia mengingat kembali masa lalunya dan merasa malu. Untuk menghilangkan rasa malunya, Yuta memilih sekolah SMA-nya yang jauh dari orang-orang yang pernah mengenalnya selama SMP, dan berharap menjalani kehidupan SMA normal seperti siswa lain pada umumnya. Namun, kehidupan yang diharapkan Yuta tidak berjalan sesuai keinginannya, karena ia bertemu dengan Takanashi Rika yang juga mengidap Chunibyo. Lain halnya Yuta yang menganggap dirinya sebagai Dark Flame Master, Rika yang menutup mata sebelahnya itu menganggap bahwa matanya itu adalah mata iblis. Rika yang mengetahui masa lalu Yuta membuatnya melekat pada Yuta. Walaupun Yuta menganggap penyakit Rika itu mengganggu, namun ia tetap menerima Rika dan membantunya dalam berbagai hal, termasuk memberikan bimbingan belajar maupun mendirikan klub dan menjalankannya. Yang keempat, K-On! Nah, ini anime adalah anime yang wajib untuk ditonton oleh para laki-laki karena laki itu nontonnya K-On ya guys. Anime yang mempunyai 2 season beserta movie-nya ini merupakan anime yang bertemakan musik dengan genre komedinya yang ringan dan santai untuk ditonton, tapi jangan pada nangis ya. Untuk season pertama mendapatkan skor keseluruhan 7,85 dan untuk season keduanya mendapatkan skor 8,17. Beserta movie-nya yang mendapatkan skor keseluruhan yaitu sebesar 8,35. Dikutip dari moenesia.blogspot.com, anime K-On! Bercerita mengenai 4 orang siswi sekolah di Jepang yang tergabung dalam sebuah klub musik ringan atau pop yang sudah hampir mau ditutup. Meskipun hanya mereka anggota dari klub itu, namun pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang musik. Karakter utama dalam anime ini adalah Yui Hirasawa, yang tidak punya kemampuan memainkan alat musik maupun membaca naskah musik. Namun kemudian setelah masuk ke dalam klub ini, Yui berubah menjadi seorang gitaris yang handal. Selain bercerita tentang proses belajar Yui dalam bermain gitar, K-On! Juga memperlihatkan keakraban Yui dengan kawan-kawannya, Mio Akiyama, Ritsuta Inaka, dan Sumugi Kotobuki, tentang pentas pertama mereka, dan juga sulitnya untuk mencari anggota baru. K-On! Memiliki 2 season. Season yang pertama bercerita saat mereka berempat masih kelas 2 SMA. Sedangkan season kedua ketika mereka sudah menjadi senior gitu. Yang kelima, Koe no Katachi. Nah, siapa yang nggak tahu dengan anime ini? Anime ngik-ngok ya guys. Nggak deh, bercanda. Koe no Katachi atau Silent Voice adalah salah satu anime yang terkenal pada masanya dan mungkin sampai sekarang. Bukan main-main, anime movie yang dirilis pada tahun 2016 ini memiliki skor keseluruhan 8,95, yang padahal anime ini sudah dirilis sejak tahun 2016 yang lalu. Yang kemungkinan salah satu faktornya adalah cerita dan visual yang ditawarkan dalam anime ini. Bahkan, Kimi no Na wa masih kalah skornya dengan anime yang satu ini. Dikutip dari dafunda.com, Koe no Katachi menceritakan tentang Nishimiya Soko, murid SD pindahan dan gadis dengan keterbatasan, berkebutuhan khusus yaitu seorang tunarungu. Karena hal tersebut, ada beberapa murid yaitu teman sekelas Soko termasuk Ishida Soya melakukan sebuah bullying terhadapnya. Semakin hari semakin parah bullying yang dilakukan oleh Ishida terhadap Shoko.
Namun tidak lama setelah ia melakukan bullying terhadap Shoko, ibu Shoko memindahkan Shoko ke sekolah yang lain. Dan dalam anime ini, diperlihatkan bahwa karma atau istilahnya adalah yang ditanam dan yang dituai, itu pun berlaku. Ishida akhirnya mengalami bullying oleh teman-teman ia sendiri. Dalam movie tunggal anime Koe no Katachi, waktu dipercepat setelah dan langsung masuk ke fase di mana Ishida dan Shoko sudah beranjak dewasa dan duduk di bangku SMA. Karena pengalaman buruk yang dilakukan Ishida terhadap Shoko dan juga pengalaman bullying yang ia alami, Ishida menjadi orang yang susah mendapatkan teman dan malah menjadi seorang introvert dengan rasa bersalahnya terhadap Shoko. Dan saat ia masuk ke sebuah SMA, ia bertemu kembali dengan Nishimiya Shoko. Pertemuan yang membuat ia akhirnya bisa menebus kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan terhadap Shoko. Yang keenam, Hyoka. Waduh, kalau ini salah satu anime yang gue banget juga ya guys. Bahkan MC atau main karakter atau karakter utamanya ini pemalas banget karena punya moto hidup yang kurang lebih begini. Kalau tidak harus kulakukan, maka tidak akan kulakukan. Tapi kalau aku harus melakukannya, maka aku akan melakukannya dengan cepat. Nah, namun lepas dari itu semua, ternyata MC-nya ini memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Hyoka yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu, sekitar 9 tahun yang lalu, mendapatkan skor keseluruhan sebesar 8,09 dalam My Anime List. Dikutip dari Anibi.tv, Hyoka menceritakan tentang kisah 4 anak SMA yang join ke dalam klub literatur klasik. Tokoh utama dari anime ini adalah Oreki Hotaru. Ceritanya berawal saat kakak kandung Oreki memintanya untuk bergabung pada klub literatur klasik. Dia ingin adiknya masuk pada klub tersebut dengan tujuan agar klub tersebut tidak dibubarkan dan bisa terus eksis. Tokoh Oreki memiliki karakter yang suka menghemat energi. Namun dirinya merasa tidak kuasa untuk menolak ajakan sang kakak dan akhirnya dia turut bergabung pada klub Kotenbu tersebut. Setelah Oreki sampai di ruangannya klub, dia melihat seorang gadis yang terkunci pada sebuah ruangan sambil memandangi keluar jendela. Anak tersebut bernama Chitanda Eru yang merupakan salah satu karakter heroin dalam anime ini. Dari perjumpaan tersebut, akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Oreki merasa senang mengenal Chitanda yang sudah bergabung lebih awal, sehingga Oreki tidak perlu lagi bergabung sebab telah ada yang mengisinya. Nah, bagi kalian yang suka dengan anime drama misteri atau hal-hal seperti pemecahan masalah dan kasus, karena Oreki Hotaru adalah karakter dengan insting pemecah masalah, atau bahasa mantapnya adalah detektif yang keren dan handal, maka anime ini adalah anime yang wajib untuk kamu tonton. Anime yang ketujuh, Kyokai no Kanata. Oke, anime Kyokai no Kanata adalah anime terakhir yang direkomendasikan untuk kalian nikmati di dalam waktu senggang kalian. Dilihat dalam My Anime List bahwa anime yang merupakan terbitan pertama kali pada tahun 2013 ini memiliki genre fantasi, slice of life, dan supernatural dan mendapatkan skor keseluruhan 7,74 untuk season ke-1-nya. Ya, hampir 11-12 lah dengan Hyoka, tapi berbeda secara spesifik karena berbeda dengan cerita dan apa yang ditawarkan dalam kedua anime tersebut. Dan oh iya, anime ini mempunyai sequel dan prequelnya masing-masing ya, yang masih berkaitan dengan anime ini. Untuk urutannya, kalian bisa cek Google atau cek di My Anime List ya. Dikutip dari suncinema.blogspot.com, Kyokai no Kanata menceritakan Kuriana Mirai adalah satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga pejuang dunia gaib dengan kekuatan untuk menggunakan darah mereka sebagai senjata. Karena garis keturunan ini pula, Mirai memiliki tugas untuk memburu para Yomu atau makhluk yang dikatakan sebagai manifestasi dari emosi negatif manusia. Suatu hari, ketika sedang tenggelam dalam lamunannya di atap sekolah, Mirai bertemu dengan Kankabara Akihito, Yomu jenis langka yang berbentuk manusia. Nah, langsung panik dong. Mirai pun menusuk Akihito sehingga menyadari bahwa dia adalah makhluk abadi dan sejak saat itu, ikatan keduanya saling terjalin secara spesial, di mana Mirai terus-menerus berusaha membunuh Akihito sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai seorang prajurit dunia gaib. Akhirnya, Akihito juga berhasil membujuk Mirai untuk bergabung dengan klub sastra, di mana dua prajurit dunia gaib kuat lainnya yaitu Nase, Hiromi, dan Mitsuki berada. Namun, ketika ikatan persahabatan mereka semakin erat, juga kekuatan para Yomu yang di sekitar mereka semakin meningkat pula. Berbagai rintangan yang mereka hadapi akan semakin sulit. Kini mereka harus bertahan hidup sekeras mungkin tatkala Yomu yang paling kuat yaitu Kyokai no Kanata semakin mendekat.
Oke guys, itu tadi adalah beberapa anime hasil buatan Kyoto Animation yang direkomendasikan. Pasti masih banyak ya anime yang tidak masuk ke dalam list yang sudah dibuat. Dan oleh sebab itu, bisa tuh langsung kalian tuliskan di komentar saja terkait anime yang wajib diketahui atau direkomendasikan kepada banyak orang terkait dari ciptaan studio KyoAni ini ya. Jikalau kalian suka dengan video ini, langsung aja gas tekan like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Maaf jika terdapat kesalahan informasi, silahkan dikoreksi. See you next time guys.